Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Yesi Yanita Sari selaku dosen ISTAD 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas proyek akhir kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Web. Dan in, anggota kami yaitu ada Dea Amelia, Desi Kurniasi, yaitu saya sendiri. Dan kemudian ada Raden Firda Garnida Kusuma, dan ada Pika Risma Meilani, dan yang terakhir ada Ulfiatin Tiara Febrianti. Baik, selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Dea. Baik, saya Dea Amelia. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan internet telah memberikan banyak keuntungan, termasuk promosi melalui website. Perkembangan internet mengubah pelayanan kesehatan dengan lebih efisien dan fleksibel. Klinik Kinasi masih menggunakan sistem sederhana yang menghambat kinerja staf. Solusinya diperlukan website yang informatif, mudah diakses, dan responsif. Mulai dari pendaftaran pasien, jadwal praktik, dan informasi fasilitas klinik. Metode iterasi dalam pengembangan website ini memastikan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana sih cara meningkatkan aksesibilitas informasi masyarakat terkait layanan kesehatan yang disediakan oleh klinik Kinasi? Yang kedua, bagaimana cara menyediakan informasi yang lengkap dan akurat kepada masyarakat tentang jadwal praktik layanan kesehatan yang tersedia dan informasi dokter yang bekerja di klinik Kinasih. Dan yang ketiga, bagaimana mengolah proses sistem pelayanan kesehatan yang masih manual. Dan yang terakhir, bagaimana membangun sebuah sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis web dengan menggunakan metode iteratif. Dan di sini ada tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan website yang informatif, mudah diakses, dan responsif. Website ini akan meningkatkan aksesibilitas informasi kesehatan di klinik Kinasi, mulai dari pendaftaran pasien, jadwal praktik, aktivitas klinik, informasi fasilitas klinik, serta mengatasi perubahan kebutuhan informasi kesehatan yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Di sini ada manfaat. Apa sih manfaat untuk bidang informatika dan sistem informasi? Yaitu menjadi contoh implementasi praktis teori dan konsep pengembangan website dan manajemen informasi. Yang kedua, ada dunia pendidikan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan pendidikan teknologi informasi sebagai studi kasus atau referensi mata kuliah terkait. Yang ketiga, untuk masyarakat luas, yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas informasi kesehatan, memperluas pengetahuan dan kesadaran tentang layanan kesehatan yang tersedia. Yang keempat, ada institusi FICT Universities in Horizon Indonesia, yaitu untuk mendukung citra dan reputasi sebagai lembaga yang berkontribusi dalam pengembangan teknologi informasi dan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penulis atau penyusun laporan. Manfaatnya untuk menjadi pengalaman praktis dalam pengembangan website dan manajemen proyek, meningkatkan keterampilan dan kompetensi dalam teknologi informasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfiatin. Yaitu adanya lokasi dan tempat penelitian. Yang pertama yaitu planning dengan mencari tempat penelitian pada tanggal 13 sampai 14 Februari, lalu observasi ke klinik 1 yaitu tanggal 14 sampai 20 Februari, lalu observasi ke klinik 2 yaitu dengan tanggal 20 sampai 27 Februari, lalu ada analisis yaitu wawancara dengan tanggal 5 sampai 12 Maret, dengan desain yaitu desain sketsa website 1 di tanggal 2 sampai 9 April, lalu evaluasi website yaitu pada tanggal 16 sampai 23 April, lalu desain sketsa website 2 dengan tanggal 30 April sampai 7 Mei. Lalu evaluasi website 2 di tanggal 7 sampai 14 Mei, lalu desain sketsa website 3 dengan 14 sampai 21 Mei, lalu evaluasi website 3 di tanggal 28 Mei sampai 4 Juni, dan mengkaji ulang tahapan di tanggal 4 sampai 11 Juni. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Desi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan metode SDLC iterasi.
Yang pertama ada perencanaan yaitu observasi ke klinik. Dan yang kedua melakukan wawancara dengan staf klinik. Dan yang ketiga mengerjakan rancangan sistem program dengan cara traditional approach atau design. Yang keempat yaitu membangun website profil klinik berdasarkan desain yang telah dibuat dan kemudian melakukan evaluasi terhadap website yang telah dibangun. Dan yang kelima, melakukan iterasi terhadap tahapan analis desain dan implementasi berdasarkan umpan balik evaluasi. Dan kemudian melakukan pengunjungan untuk memastikan bahwa website berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir adalah meluncurkan website secara resmi. Struktur organisasi ini dari Klinik Pratama Kinasi yang dipimpin oleh Ibu Sally Ayudia. Dan sejarah klinik ini, sejarah instansinya yaitu Klinik Kinasi didirikan pada Desember 2016 di Dusun Mangga Besar 1 RT 9 RW 3 Desa Walahar, Kelari, Karawang. Klinik Kinasi ini menawarkan layanan rawat jalan termasuk pemeriksaan umum, BPJS, KIAKB, laboratorium sederhana, dan layanan ke farmasian. Klinik Kinasi bertujuan mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Desa Walahar. Sekian, selanjutnya saya akan serahkan kepada Firda. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proses flow map. Pertama, pasien datang ke klinik, membawa kartu identitas. Lalu bagian administrasi memberi formulir pendaftaran pada pasien untuk diisi. Lalu pasien memberikan formulir pendaftaran yang sudah diisi dan kartu identitas pada bagian administrasi. Kemudian, administrasi akan mengarsipkan formulir yang sudah diisi secara manual, sedangkan kartu identitas akan dicek kembali. Jika pasien terdaftar BPJS, maka admin akan mengupdate data pasien. Kalau tidak, maka admin menyimpan data pasien secara komputer. Lalu, admin akan melakukan screening pada pasien secara manual, mencatat hasil screening, dan memberikan laporan hasil screening pada dokter. Dokter menerima laporan hasil screening pasien dan mengecek ulang dan mengarsipnya secara manual. Lalu, dokter akan melakukan pemeriksaan pada pasien, melakukan diagnosa, sehingga menghasilkan resep obat, dan mencatat rekam medis pasien secara manual, sehingga menghasilkan laporan rekam medis pasien. Dokter akan memberikan laporan rekam medis pasien pada bagian admin untuk disimpan dan diarsipkan secara komputer. Sedangkan resep obat akan diberikan pada bagian apoteker untuk dicek ulang kembali. Setelah itu, apoteker akan memberikan obat dan tagihan pembayaran pada pasien. Setelah menerima pembayaran dari pasien, apoteker akan mencatat transaksi itu dan mengarsipkannya secara komputer. Baik, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Tika. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram konteks. Di sini ada proses perancangan sistem pelayanan kesehatan berbasis web yang disingkat dengan SIPLK Web. Di sini ada 4 entitas, yaitu ada pasien, admin, apoteker, dan dokter. Yang pertama, proses akan menginput form pendaftaran kepada pasien. Lalu si pasien ini akan menginputkan identitas pasien ke dalam proses. Lalu si proses ini akan memberikan identitas pasien kepada administrasi. Lalu administrasi akan menginputkan data screening dan data pasien ke dalam proses. Lalu proses ini akan mengirimkan data screening dan data pasien ke entitas dokter, yang dimana dokter akan menginputkan resep obat dan rekam medis. Nah, untuk rekam medis sendiri, dokter akan menginputkan rekam medis, lalu proses ini akan menginputkan kepada mengoutputkan kepada administrasi. Untuk resep obat sendiri akan diserahkan kepada apoteker. Lalu apoteker ini akan menginputkan data pembayaran dan tagihan kepada proses. Lalu untuk tagihan sendiri akan disampaikan ke entitas pasien. Jika pasien sudah melakukan transaksi, maka
pada proses akan menginputkan kepada apoteker. Selanjutnya, untuk bagian DFD. Yang pertama, di sini ada proses pendaftaran, di mana pada proses ini akan mengirimkan form pendaftaran kepada entitas pasien, yang di mana pasien akan mengisi identitas pasien, lalu menginputkan ke proses pendaftaran. Identitas pasien ini akan disampaikan kepada administrasi, yang di mana identitas pasien ini dan data screening akan dimasukkan ke dalam proses kelola data pasien yang akan menghasilkan data storage, yaitu pasien. Lalu, data pasien ini akan diproses ke pemeriksaan, yang dimana akan dikirimkan data pasien kepada entitas dokter. Nah, di sini dokter ini akan menginput rekam medis ke dalam proses pemeriksaan, di mana rekam medis ini akan disampaikan kepada administrasi, dan administrasi akan menginput rekam medis ini kepada proses simpan rekam medis, yang dimana akan menghasilkan data storage, yaitu rekam medis. Lalu selanjutnya, dokter akan menginput resep obat kepada proses input data resep, di mana akan menghasilkan data storage, yaitu obat. Nah, untuk data storage data resep ini akan diinput kembali kepada proses pembayaran, di mana data resep ini akan disampaikan kepada entitas apoteker. Lalu, apoteker sendiri akan menginput tagihan yang di mana akan disampaikan kepada entitas pasien. Jika pasien sudah melakukan transaksi, maka akan diinput kepada proses pembayaran. Lalu, akan disampaikan kepada entitas apoteker, di mana apoteker akan memproses kembali melalui proses input hasil transaksi yang akan menjadikan data storage, yaitu transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fragmentasi DFD. Pertama, ada entitas administrasi, di mana entitas administrasi ini akan menginput data screening dan identitas pasien kepada proses kelola data pasien yang akan menghasilkan data storage, yaitu pasien. Yang kedua, mana ada entitas administrasi yang akan menginputkan rekam medis kepada proses simpan rekam medis. Lalu akan menghasilkan data storage, yaitu merupakan rekam medis. Yang ketiga ada entitas dokter, di mana dokter akan menginput resep obat kepada proses input data pasien. Selanjutnya akan menghasilkan data storage, yaitu obat. Nah, terakhir ada apoteker. Entitas apoteker ini akan menginput transaksi ke dalam proses input hasil transaksi dan menghasilkan data storage, yaitu berupa transaksi. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Ulfi. Baik, selanjutnya ada IRD di mana pasien ini yaitu adanya identitas pasien, data pasien, ID pasien, dan juga password. Lalu pasien melakukan ke bagian administrasi dengan adanya identitas pasien, riwayat, data dokter, dan data screening. Lalu administrasi ini selanjutnya memeriksa kepada dokter. Lalu dokter ini adanya riwayat, gejala, data pasien, dan obat. Dan dokter ini lalu menyerahkan kepada apoteker dengan adanya gejala, resep, transaksi, dan juga obat. Selanjutnya itu ada desain tabel, di mana di sini ada pasien, administrasi, dokter, dan juga apoteker. Yang pertama yaitu tabel pasien berisi dengan data pasien dengan tipe teks dengan ukuran tidak diketahui dengan deskripsi nama depan dan belakang pasien. Yang kedua yaitu ID pasien dengan teks dengan tipe integer dengan ukuran 15 dengan deskripsi primary key. Yang ketiga yaitu adanya password dengan tipe varchar dengan ukuran 6 dengan deskripsi primary key. Dan selanjutnya itu yang keempat adanya identitas pasien dengan tipe varchar dengan ukuran 16 dengan deskripsi primary key. Lalu yaitu ada tabel administrasi di mana berisikan dengan data teks dengan ukuran tidak diketahui dengan deskripsi nama depan dan belakang dokter. Yang kedua yaitu identitas pasien dengan tipe varchar dengan ukuran 16 dengan deskripsi primary key. Selanjutnya ada riwayat
dengan tipe teks dengan ukuran tidak diketahui dengan deskripsi primary key. Selanjutnya yaitu yang keempat ada data screening dengan tipe varchar dengan ukuran tidak diketahui dengan deskripsi primary key. Selanjutnya yaitu ada tabel dokter, di mana berisikan yang pertama yaitu data pasien dengan tipe teks dengan ukuran tidak diketahui dengan deskripsi nama depan dan nama belakang pasien. Yang kedua yaitu adanya gejala dengan tipe teks dengan ukuran tidak diketahui dengan deskripsi penyakit yang dialami pasien. Yang ketiga yaitu adanya riwayat dengan tipe teks dengan ukuran tidak diketahui dan deskripsi primary key. Yang keempat, selanjutnya itu ada obat dengan tipe varchar ukuran 100 dengan deskripsi primary key. Dan ada tabel apoteker yang berisikan gejala dengan tipe teks dengan ukuran tidak diketahui dengan deskripsi penyakit yang dialami pasien. Yang kedua yaitu ada resep obat dengan tipe teks dengan ukuran tidak diketahui dengan deskripsi primary key. Yang ketiga yaitu ada obat dengan tipe varchar dengan ukuran 100 deskripsi primary key. Selanjutnya yang keempat ada transaksi dengan tipe teks dengan ukuran tidak diketahui dengan deskripsi primary key. Selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Firda. Baik, saya di sini akan menyampaikan alur desain proses, yaitu flowchart. Pertama, diawali dengan mulai, lalu masuk ke program. Maka akan menampilkan tampilan menu. Untuk alur pasien, sederhana, hanya menampilkan form pendaftaran pasien. Lalu, si pasien mengisi form pendaftaran. Jika tidak lengkap, maka akan kembali ke tampilan form pendaftaran pasien. Tetapi, jika data sudah lengkap, maka pasien akan menerima tampilan slip pendaftaran dan tampilan slip tagihan obat. Maka alur proses selesai sampai itu. Tetapi, untuk alur proses klinik, dari tampilan home, maka akan muncul tampilan login admin. Jika mengisi tidak sesuai dengan kode yang diberikan klinik, maka akan kembali ke tampilan login admin. Jika sesuai, maka akan menampilkan tampilan dashboard. Lalu staf klinik bisa melihat siapa saja pasien yang telah mendaftar di tampilan list pendaftaran pasien. Kemudian, staf klinik akan mengecek kelengkapan data pasien secara manual. Lalu, staf klinik akan menginput data screening dan menyimpan data itu dan bisa dicek kembali di fitur tampilan data pasien. Nah, untuk di sini, proses penginputan data pasien memang bercabang, tetapi pertama saya akan menjelaskan proses penyimpanan data screening terlebih dahulu. Setelah pergi ke tampilan halaman data pasien, staf klinik akan mengecek kelengkapan data pasien kembali. Secara manual, jika tidak lengkap, maka akan kembali ke tampilan halaman data pasien. Jika lengkap, maka data akan disimpan. Sedangkan alur proses data rekam medis dimulai dari tambah rekam medis. Lalu input data rekam medis pasien. Kemudian simpan data. Lalu akan menampilkan tampilan halaman rekam medis. Kemudian staf klinik akan mengecek kelengkapan data pasien kembali. Jika tidak lengkap, maka akan kembali ke tampilan halaman rekam medis. Jika lengkap, maka data akan disimpan. Lalu proses terakhir yaitu alur proses data resep obat. Dimulai dari tambah resep obat, staf akan menginput resep obat pasien dan menyimpan data. Dan bisa dicek kembali di tampilan halaman data resep obat. Kemudian, staf akan mengecek kembali kelengkapan data. Jika tidak lengkap, maka akan kembali ke tampilan halaman data resep obat. Jika lengkap, maka data resep akan disimpan, sehingga menghasilkan tampilan slip tagihan resep obat yang diterima pasien juga. Dan alur proses instansi pun selesai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tika. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain antarmuka yang telah kami buat. Di sini ada tampilan home. Jika si pasien ingin mendaftar, akan menampilkan pendaftaran pasien. Jika sudah diinput, akan menampilkan slip pasien. Selanjutnya ada tampilan login. Pihak instansi. Jika sudah berhasil login, di sini terlihat list pendaftaran pasien. Lalu pihak admin bisa mengelola data pasien dan menambahkan data screening. Jika sudah, maka akan muncul di fitur data pasien, di mana dokter akan melihat dan bisa menginput rekam medis dan data resep obat pasien. Untuk inputan rekam medis, ada di fitur rekam medis yang akan disimpan oleh admin. Next.
Dan lalu ada inputan resep obat, ada di fitur data resep. Fitur data resep ini bisa diinput kembali oleh apoteker, yang dimana akan menginput hasil transaksi pasien. Selanjutnya ada daftar pustaka yang menjadi bahan referensi dalam menulis laporan kami. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Desi. Baik, di sini ada kesimpulan dan saran. Dari presentasi ini, Net telah memberikan banyak keuntungan termasuk promosi dan komunikasi klinik kinasi, menghadapi tantangan dengan sistem pelayanan sederhana. Solusi yang diusulkan adalah mengembangkan website yang menyediakan informasi layanan jadwal klinik, praktik, kontak, dan profil dokter, menghasilkan sistem informasi kesehatan yang lebih responsif dan efektif. Analisis kebutuhan pengguna secara mendalam untuk memahami kebutuhan pasien dan setiap. Prioritaskan keamanan data dan enkripsi autentikasi pengguna yang kuat untuk melindungi informasi medis dan pribadi pasien. Nah, di sini ada lampiran, yaitu dari pertemuan kedua kita foto bersama staf yang ada di sana, dan pertemuan ketiga juga kita foto bersama staf, dan yang keempat kita foto bersama pimpinan klinik, yaitu Ibu Seli Ayudia. Dan ini bukti kami melakukan wawancara, evaluasi, dan menganalisis data. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.